Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatul Muarif dengan NIM G00231112 dari kelompok B8. Sini saya akan mempresentasikan laporan anatomi 2.3. Di sini ada 3 learning objektif. Learning objektif yang pertama, soal yang pertama yaitu jelaskan tentang area Brodmann dan fungsinya secara lengkap. Dan yang kedua, jelaskan tentang tractus pyramidalis dan extra pyramidalis. Learning objektif yang kedua, yang pertama ada jelaskan tentang anatomi encephalon dan medulla spinalis, anatomi nervus cranialis dan tempat keluarnya, jelaskan tentang circulus arteriosus willisi, dan jelaskan tentang jalur penglihatan mulai dari perjalanan sinar melalui anatomi media refrakta hingga ke otak. Lalu ada LO yang ketiga. LO yang ketiga ada 3 soal. Yang pertama ada jelaskan otot mata apa saja yang berperan dalam menggerakkan bola mata. Dan yang kedua ada jelaskan tentang perbedaan syaraf simpatis dan parasimpatis. Dan yang terakhir ada penjelasan dari modalitas syaraf kranial. Oke, untuk soal pertama, jelaskan tentang area Brodmann dan fungsinya secara lengkap. Oke, di sini terdapat gambar area Brodmann. Ini ada ringkasannya, yaitu yang berwarna pink merupakan frontal eye field, yang berwarna biru terdapat vision, visual parietal, visual temporal, dan yang ada berwarna coklat olfaction. Yang kuning itu atau 4544 itu bagian brokas. Lalu ada di nomor 38 ada emotion untuk penjelasannya. Nah, untuk masing-masing area Brodmann ini, dia ini memiliki peran kunci dalam fungsi-fungsi otak yang kompleks dan terintegrasi. Dia ini memungkinkan proses dan respon yang efisien terhadap berbagai jenis informasi sensorik dan kognitif. Yang pertama ada area 3, 1-2, gyrus postcentralis. Lokasinya itu di lobus parietalis, gyrus postcentralis. Nah, ini fungsinya untuk korteks somatosensorik primer atau yang menerima eferen sensorik dari reseptor somatik dan prosioceptif di seluruh tubuh, berperan dalam prosepsi sensorik sentuhan, tekanan, temperatur, dan propriosepsi. Lalu ada area 4, yaitu gyrus pracentralis. Lokasinya ini di lobus frontalis, gyrus pracentralis. Fungsinya, dia ini merupakan korteks motorik primer untuk pengontrolan gerakan motorik voluntar melalui jalur corticospinalis, area 5 dan 7, atau lobus parietalis superior. Nah, di lobus parietalis superior itu, dia ini berfungsi untuk integrasi multisensorik, terutama dalam pengolahan informasi spasial dan gerakan. Lalu ada area 6, yaitu premotor cortex dan supplementary motor area. Lokasinya di lobus frontalis anterior dari area 4. Fungsinya ini korteks promotor dan area motorik tambahan. Dia ini penting untuk perencanaan gerakan, koordinasi motorik, dan juga kesiapan motorik. Lalu ada area 17 atau primary visual cortex. Ini lokasinya di lobus occipitalis sekitar sulcus calcarein. Nah, ini fungsinya untuk korteks visual primer. Ini berwarna biru, vision atau visual. Yang menerima informasi visual dari retina melalui jalur geniculcarin, penting untuk persepsi visual dasar. Lalu ada area 18 dan 19. Ini secondary visual association cortex. Lokasinya di lobus occipitalis atau di sekitar area 17. Fungsinya untuk asosiatif visual sama seperti area 17 tadi. Namun dia ini lebih menginterpretasikan dan proses informasi visual kompleks seperti warna, bentuk, dan gerakan. Lalu ada area 44 dan 45 atau brokas area yang berwarna kuning di gambar. Lokasinya ini di lobus frontalis
inferior. Nah, dia ini fungsinya untuk produksi bahasa. Ini terlibat dalam pemrosesan bahasa lisan dan tulisan, serta kontrol aspek motorik dari bicara. Lalu ada area 41 dan 42, primary auditory cortex. Lokasinya di gyrus temporalis superior, terutama di bagian medial dari Hertz gyrus di dalam lobus temporalis. Nah, dia ini fungsinya merupakan auditory primer. Dia ini menerima input sensorik pendengaran langsung dari talamus melalui corpus genitaliculum medial. Area 41 ini bertanggung jawab untuk proses awal dan persepsi dasar suara, termasuk intensitas, frekuensi, dan lokasi suara. Lalu ada area 22. Area 22 ini untuk auditory sekunder. Oke, area 22. Lalu ada area 43 yang berada di insula dan parainsular cortex dekat dengan operculum parietal dari lobulus parietal. Fungsinya cortex gustatoric primer. Oke, lanjut ke nomor 1B. Jelaskan tentang tractus pyramidalis dan extrapyramidalis. Oke, ini ada gambar tractusnya. Nah, tractus pyramidalis ini merupakan jalur saraf penting dalam sistem saraf pusat yang bertanggung jawab untuk kontrol gerakan motorik sukarela. Nah, jalur ini terutama terdiri dari akson yang menghubungkan korteks motorik di otak dengan neuron motorik di medula spinalis. Jaraknya itu dari area motorik primer dan sekunder atau area 4 dan 6 Brodmann yang berjalan menuju medula spinalis dan berakhir di cornu anterior medula spinalis atau efren. Nah, saat melewati decussatio pyramidalis terdapat serabut yang menyilang ke arah kontralateral, tractus corta spinalis lateralis. Oke, kalau dilihat dari gambar, situ terdapat gambar tangan yang lebih besar dibanding gambar muka dan lidah. Ini di bagian situ terdapat motor homunculus atau primatary motorik dari cortex left cerebral hemisphere. Nah, misalnya ini motor nucleus cranial nerves, dia ini untuk sistem skeletal dan muskuloskeletal, di mana tempatnya di mesencephalon. Lanjut ke extrapyramidalis. Nah, untuk extrapyramidalis ini, dia ini fungsinya sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan tractus pyramidalis. Dia juga menunjang fungsi tractus pyramidalis yang terdiri dari, yang pertama ada tractus vestibulospinalis, di mana sebagai keseimbangan dan tonus otot. Lalu tractus reticulospinalis ventrolateral berasal dari pons, dan ada tractus reticulospinalis lateralis yang berasal dari medula oblongata, dan tractus tectospinalis berasal dari mesencephalon menuju medula spinalis. Oke, bisa dilihat dari gambar. Kita lanjut ke nomor 2, bagian A. Jelaskan tentang anatomi encephalon dan medula spinalis. Nah, encephalon ini merupakan atau biasa untuk orang umum biasa mengenal dengan nama otak. Nah, dia ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada prosencephalon, yang terdiri dari telecephalon dan diencephalon. Lalu ada mesencephalon atau midbrain. Oke, di gambar. Dan yang ketiga ada rhombencephalon, yang terdiri dari cerebellum, pons, dan medula oblongata. Itu biasa juga disebut batang otak. Oke, yang pertama tadi prosencephalon, yang ada 2 yaitu trancephalon dan diencephalon. Dia ini sebagian besar berfungsi mengatur fungsi otonom
yaitu misalnya seperti mengatur suhu tubuh, rasa lapar, haus, siklus tidur, dan ritme sirkadian, dan juga mengendalikan hipofisis. Nah, kalau di bagian talamus, dia ini bertindak sebagai relay station untuk hampir semua informasi sensorik, kecuali penciuman yang menuju ke korteks cerebral. Mesencephalon atau otak tengah. Oke, kalau dilihat dari dari gambar, ini memproses dari visual dan pendengaran. Dia juga menggenerasi dari refleksi somatic motoris response-nya, dan juga maintenance of consciousness. Nah, di mesencephalon ini terdapat dua bagian, yaitu tectum dan tegmentum, di mana tectum ini berperan dalam respons visual dan auditory. Oke. Dan untuk tegmentum ini mengandung berbagai nukleus dan jalur saraf penting yang terlibat dalam kontrol motorik dan homeostatis. Dan yang ketiga ada brainstem atau batang otak. Yang pertama ada cerebellum yang biasa dikenal sebagai otak kecil. Lokasinya itu terletak di bawah cerebrum dan di belakang batang otak. Nah, dia ini berfungsi untuk mengatur koordinasi gerakan, keseimbangan, dan tonus otot. Berperan dalam pembelajaran motorik dan keterampilan motorik halus. Lalu ada pons. Dia ini untuk relay sensor informasi ke cerebellum dan thalamus. Lalu ada mesencephalon atau medulla oblongata. Untuk fungsinya bisa dilihat autonomic centers for regulation dari visceral fungsi, dan kebanyakan untuk bagian ke kardiovaskular, respirasi, dan aktivitas pencernaan digestif. Oke, tadi kita udah bahas encephalon. Lanjut ke medulla spinalis. Nah, perbedaan dari medulla oblongata sama medulla spinalis itu, kalau medulla oblongata itu masih belum keluar dari kranium. Nih, dari gambar, medulla oblongata ini belum keluar dari kranium. Sedangkan kalau medulla spinalis ini udah keluar. Dan medulla spinalis ini panjang ya, sampai ke daerah pelvis. Nah, medulla spinalis sendiri ini merupakan transmisi sinyal antara otak dan tubuh. Medulla spinalis ini berletak di dalam canalis vertebralis pada columna vertebralis. Medspin ini nanti akan dibagi menjadi 31 segmen, yaitu 8 cervical, 12 thorax, 5 lumbal, 5 sakral, dan 1 coccygeus. Oke, lanjut ke nomor 2B. Jelaskan tentang anatomi nervus cranialis dan tempat keluarnya. Nah, nervus cranialis ini diurutkan berdasarkan urutan keluarnya. Yang pertama ada nervus 1. Nervus cranialis ini ada 2, dan masing-masing nervusnya itu ada nama dan tempat keluarnya. Yang pertama 1 dan 2, atau nervus olfactorius dan opticus. Dia ini keluarnya di encephalon. Lalu ada nervus 3, 4 sampai 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ini keluarnya di truncus cerebri. Yang pertama nervus olfactorius atau saraf cranialis 1, atau biasa disebut nervus 1. Tempat keluarnya di lamina cerebrosa os ethmoidalis. Fungsinya untuk sensorik, untuk indera penciuman. Lalu yang kedua ada nervus opticus. Tempat keluarnya di canalis opticus sesuai namanya, opticus, atau optik atau penglihatan. Nah, jadi dia ini fungsinya untuk sensorik, untuk penglihatan. Lalu ada nervus 3 atau nervus oculomotorius. Tempat keluarnya di visura orbitalis superior. Nah, dia ini fungsinya motorik, sebagian besar otot mata, kontrol konstriksi pupil, di mana dalam prosesnya ini melalui serat parasimpatik. Lalu ada nervus 4 atau nervus trochlearis. Tempat keluarnya di visura orbitalis superior. Fungsinya motorik untuk otot oblik superior, menggerakkan mata ke bawah dan keluar.
Lalu ada nervus 5 trigeminus, tempat keluarnya yang pertama itu ada visura orbitalis superior, foramen rotundum, dan foramen oval, dimana fungsinya untuk sensorik wajah, sinus, gigi, dan juga motorik untuk otot mastikasi. Yang keenam ada nervus abducens, mana nervus abducens ini keluarnya di visura orbitalis superior, yang fungsinya untuk motorik otot rectus lateralis, dimana dia ini memungkinkan gerakan mata ke samping atau abduksi. Lalu ada nervus 7, nervus facialis. Tempat keluarnya di foramen stylomastodium, yang fungsinya untuk ekspresi wajah, serat parasimpatik, dan juga sensorik untuk indera rasa pada 2/3 anterior lidah. Lalu ada nervus 8 atau nervus vestibula cochlearis, tempat keluarnya di meatus austicus interna. Dia ini sensorik untuk pendengaran dan keseimbangan, yang biasa dikenal dengan sistem vestibular atau pada bagian telinga manusia. Lalu ada nervus glossopharyngeus, tempat keluarnya di foramen jugular, fungsinya untuk sensorik indera rasa pada 1/3 posterior lidah, motorik untuk otot faring tertentu, dan serat parasimpatik untuk kelenjar parotis. Lalu ada nervus vagus atau nervus 10, tempat keluarnya di foramen jugular, fungsinya untuk mengontrol fungsi otonom dari organ-organ dalam toraks dan abdomen, serta rasa dan sensasi faring dan laring. Yang ke-11 ada nervus accessorius, tempat keluarnya di foramen jugular, fungsinya untuk motorik otot sternocleidomastoid dan juga trapezius, di mana dia ini sebagai pergerakan leher dan bahu. Yang terakhir ada nervus hypoglossus, tempat keluarnya di canalis nervi hypoglossy. Nah, fungsinya ini motorik untuk otot-otot lidah yang penting untuk berbicara, mengunyah, dan menelan. Lanjut ke 2C, yaitu penjelasan dari circulus arteriosus willisi. Oke, dari ini gambar anatominya. Nah, circulus arteriosus willisi ini berfungsi untuk meregulasi aliran darah ke otak, cadangan aliran darah. Nah, fungsi pertama dari arteriosus willisi itu yang merupakan regulasi aliran darah ke otak. Untuk penjelasannya, ini memastikan suplai darah yang adekuat ke semua bagian otak. Distribusi darah dapat disesuaikan sesuai kebutuhan metabolik jaringan otot. Lalu yang kedua ada cadangan aliran darah. Ini menyediakan sebagai meregulasi aliran darah ke otak, dia ini menyediakan juga jalur alternatif untuk aliran darah jika ada penyumbatan atau penurunan aliran darah pada salah satu arteri utama. Hal ini mengurangi risiko iskemia otak dan stroke. Nah, komponen-komponen dari circulus arteriosus willisi ini, yang pertama ada arteria cerebri anterior, yang kedua ada arteria carotis interna, yang ketiga ada arteria cerebri media, dan yang keempat ada arteria communicans posterior, dan yang kelima adalah arteria basilaris. Oke, yang kedua ada penjelasan tentang jalur penglihatan mulai dari perjalanan sinar melalui anatomi media refrakta hingga ke otak. Oke, kalau dilihat dari gambar, perjalanan cahaya ini yang pertama dimulai dari retina. Nah, retina ini merupakan akses masuk mata kita. Dia ini terdiri dari dua jenis fotoreseptor, sel konus dan basilar, atau nama lainnya sel kerucut dan sel batang, yang merupakan neuron dan yang mendeteksi cahaya. Nah, sel basilar ini terletak di perifer retina kita. Mereka itu memproses tingkat cahaya rendah dan gerakan. Sedangkan sel konus, dia ini berada di pusat retina. Dia ini dapat membedakan warna dan detail. Lalu dia menuju ke nervus opticus, di mana nervus opticus ini akan mengirimkan informasi visual dari retina ke otak. Lalu lanjut ke chiasma opticum. Oke, setelah nervus opticus, lanjut ke chiasma opticum. Nah, dia ini seperti penyimpangan, tempat persimpangan.
dari cahaya yang ada di dalam mata. Jadi ini memungkinkan primary cortex mendapatkan informasi dari kedua mata. Dia ini tempat di mana informasi visual disortir dan dibagi menjadi bagian-bagian komponen untuk pengolahan lebih lanjut. Lanjut ke optic radiation. Sebelum optic radiation, cahaya menembus ke nukleus gingiculum lateral pada thalamus. Dia ini sebagai pagar tol pusat tempat semua informasi sensorik berhenti untuk masuk. Nah, dari sini informasi visual ini diorganisir dari retina dan dikirim ke korteks primer. Lanjut ke optic radiation. Dia ini tempat radiasi optik di mana dari akson atau serat saraf yang mengirim informasi ke visual cortex kita. Nah, yang terakhir ada visual cortex. Nah, visual cortex ini tempat di mana gambar yang diterima dari retina ini mulai diproses. Nah, visual cortex ini memiliki 6 lapisan dan merupakan awal dari proses otak dalam menafsirkan dan mengenali apa yang manusia lihat. Dalam lapisan-lapisan ini, setiap refleksi ke dalam diproses dan bentuk, warna, dan juga gerakan dipersepsikan. Oke, lanjut ke nomor 3, bagian A. Jelaskan otot mata apa saja yang berperan dalam pergerakan bola mata. Oke, untuk bagian nomor 3, otot mata apa saja yang berperan. Di sini terdapat ada 7 otot yang berperan. Yang pertama yaitu levator palpebra superior, obliquus superior, obliquus inferior, rectus superior, musculus rectus inferior, musculus rectus medialis, dan juga yang terakhir ada musculus rectus lateralis. Dilihat dari gambar, itu terdapat superior oblique muscle atau musculus superior oblique superior, tendon superior oblique, musculus rectus superior, musculus rectus lateral, di mana di bagian dalam mata terdapat musculus oblique inferior dan juga musculus rectus inferior. Nah, setiap muskulus itu diinervasi oleh nervus yang berbeda, di mana untuk muskulus levator palpebra superior, dia ini diinervasi oleh nervus 3 yang fungsinya untuk mengangkat palpebra superior. Sedangkan di bagian obliquus superior ini diinervasi oleh nervus 4 untuk mengabduksi, depresi, dan rotasi medial. Untuk di bagian musculus obliquus inferior dan juga rectus superior hingga rectus inferior ini diinervasi oleh nervus yang sama, yaitu nervus 3 juga. Dan yang terakhir yaitu rectus lateralis ini diinervasi oleh nervus 6, dimana fungsinya untuk gerakan abduksi. Oke, penjelasan tentang perbedaan syaraf simpatis dan parasimpatis. Kalau lebih singkatnya, simpatis itu biasanya disebut fight or flight, sedangkan kalau parasimpatis disebut rest and digest atau istirahat dan mencerna. Nah, jadi simpatis ini anggap saja seperti dikejar hal-hal yang menakutkan. Sedangkan kalau parasimpatis ini ketika keadaan tubuh kita dalam keadaan normal dan istirahat. Nah, untuk perbedaannya, untuk di bagian distribusi, perbedaan dari simpatis itu segmennya itu di thorakolumbal, sedangkan parasimpatis segmennya di craniosakraf. Untuk lokasi preganglioniknya, kalau simpatis itu cornulateralis atau nucleus, sedangkan parasimpatis nucleus saraf kranial dari 3, 7, 9, dan 10, dan substansia grisae medulla spinalis segmen S2 sampai S4. Ini menuju ke ganglion terminalis. Sedangkan kalau simpatis
intermedialis conolateralis medulla spinalisnya, atau segmen medulla spinalis. Segmennya ini terdiri dari T1 hingga L2. Kemudian dia ini menuju ke ganglia truncus sympathicus atau ganglion pervertebralis. Nah, untuk panjang aksonnya di simpatis, dia ini memiliki akson yang pendek dan neuron postaglioniknya aksonnya panjang. Sedangkan kalau di parasimpatis kebalikannya, neuron preganglioniknya memiliki akson yang panjang, sedangkan kalau postganglion aksonnya ini pendek. Kalau untuk efek fisiologis seperti yang dibilang tadi, kalau simpatis yaitu fight or flight, dan parasimpatis untuk rest dan digest. Nah, untuk contoh-contoh dari efek fisiologis dari simpatis yaitu fight or flight, itu misalnya ketika keadaan tubuh sedang deg-degan, dia ini akan meningkatkan heart rate, napas terengah-engah, mata dibuat agar bisa melihat lebih dalam gelap, dan juga ketika kita merasakan untuk rasa buang air kecil. Nah, ketika kita memiliki butuh energi yang banyak, nah saraf simpatis ini berperan dalam hal ini. Ini akan meningkatkan glucogenesis dan liposis. Sedangkan kalau untuk efek fisiologis dari parasimpatis, misalnya seperti heart rate menurun, vasodilatasi, tekanan darah menurun. Dan juga ada dari kontraksi usus, motalitas peristaltik usus meningkat, sekresi sekret dan enzim meningkat yang akan menjadi encer. Dan juga ereksi. Ereksi ini dari saraf parasimpatis. Nomor 3C, jelaskan tentang modalitas saraf kranial. Nah, modalitas saraf kranial. Nah, saraf kranial ini kan terdiri dari 12 pasang saraf. Nah, 12 pasang saraf ini diibaratkan merupakan kabel penghubung-penghubung vital yang menghubungkan otak dan organ-organ yang ada di kepala dan leher. Nah, masing-masing saraf ini mempunyai peran yang khusus dalam menyampaikan informasi sensorik dan motorik yang mengantarkan pesan penting untuk tubuh kita. Nah, modalitas saraf kranial ini mengacu pada berbagai jenis informasi yang dibawa oleh saraf-saraf kranial tersebut. Nah, modalitas utama dari saraf kranial itu terdapat 3 bagian ya. Yang pertama ada modalitas sensorik, yang kedua ada motorik, dan yang ketiga ada otonom. Nah, untuk sensorik ini misalnya seperti penglihatan. Nah, saraf optik. Saraf optiknya akan membawa informasi visual dari mata ke otak. Juga ada pendengaran dan keseimbangan atau sistem vestibular. Nah, saraf vestibulocochlearis ini akan membawa informasi pendengaran dari telinga bagian dalam dan informasi keseimbangan dari koklea dan kanalis semisirkularis. Lalu ada perasa, penciuman, rasa. Nah, untuk perasa itu merupakan saraf trigeminal. Ini akan membawa informasi sensorik dari wajah, termasuk rasa sakit, suhu, dan sentuhan. Lalu ada modalitas motorik, di mana modalitas motorik ini meliputi gerakan mata, ekspresi wajah, proses mengunyah, dan proses menelan. Lalu ada modalitas saraf otonom. Nah, otonom ini berfungsi di organ dalam. Nah, yang berfungsi di organ dalam tadi kan saraf nervus 10 atau nervus vagus dan nervus facialis. Ini mengontrol fungsi organ dalam seperti detak jantung, pernapasan, dan pencernaan. Ini bisa dilihat dari gambar. Oke, daftar pustakanya. Oke, sekian presentasi laporan anatomi 2.3 dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan banyak salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.